Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam. M. Sultan Marfata dan M. Bintara Hadi akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang probability sampling. Ya. Dalam PPT ini kami akan membahas pertama yaitu definisi, yang kedua jenis, yang ketiga contoh, kemudian langkah, kemudian waktu yang tepat, dan yang terakhir adalah keuntungan probability sampling. Definisi probability sampling sendiri adalah teknik di mana peneliti memilih sampel dari populasi yang lebih besar dengan menggunakan metode berdasarkan teori probabilitas. Agar seorang partisipan dapat dianggap sebagai sampel probabilitas, ia harus dipilih dengan menggunakan seleksi acak. Jenis-jenis probability sampling ada empat, yaitu pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak bertingkat, cluster sampling, dan pengambilan sampel sistematis. Pengambilan sampel acak sederhana sendiri yaitu metode pemilihan sampel yang sepenuhnya acak. Metode pengambilan sampel ini semudah memberikan nomor pada individu atau sampel dan kemudian memilih nomor tersebut secara acak melalui proses otomatis. Kemudian pengambilan sampel acak berstrata yaitu membagi populasi yang lebih luas menjadi kelompok-kelompok kecil yang biasanya tidak tumpang tindih tetapi mewakili keseluruhan populasi. Kemudian cluster sampling. Cluster sampling adalah suatu cara untuk memilih partisipan secara acak yang tersebar secara geografis. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan sampel sistematis, yaitu memilih setiap individu N untuk menjadi bagian dari sampel. Misalnya, Anda dapat memilih setiap 5 orang untuk dijadikan sampel. Selanjutnya adalah contoh dari probability sampling. Sebuah organisasi memiliki 500.000 karyawan yang duduk di lokasi geografis berbeda. Organisasi ini ingin melakukan perubahan tertentu pada kebijakan sumber daya manusianya, namun sebelum menerapkan perubahan tersebut, mereka ingin mengetahui apakah karyawan akan senang dengan perubahan tersebut atau tidak. Namun, menjangkau 500.000 karyawan adalah tugas yang membosankan. Disinilah pengambilan sampel probabilitas berguna. Sampel dipilih dari populasi yang lebih besar, yaitu dari 500.000 karyawan. Sampel yang diambil dari 500.000 karyawan akan mewakili populasi. Langkah pengambilan. Pilih populasi yang Anda minati dengan hati-hati. Yang kedua, tentukan kerangka sampel yang sesuai. Yang ketiga, pilih sampel Anda dan mulai survei Anda. Kapan menggunakannya? Ketika Anda ingin mengurangi bias pengambilan sampel, ketika populasi yang Anda miliki beragam, ketika Anda ingin membuat sampel yang akurat. Keuntungannya adalah yang pertama, hemat biaya. Proses ini hemat biaya dan waktu. Sampel yang lebih besar juga dapat dipilih berdasarkan nomor yang ditetapkan pada sampel. Kemudian Anda dapat memilih nomor acak dari sampel yang lebih signifikan. Yang kedua, sederhana dan lugas. Pengambilan sampel probabilitas merupakan cara yang mudah karena tidak melibatkan proses yang rumit. Ini cepat dan menghemat waktu. Yang ketiga adalah non-teknis. Metode pengambilan sampel ini tidak memerlukan pengetahuan teknis apapun karena kesederhanaannya. Tidak memerlukan keahlian yang rumit dan tidak memakan waktu yang lama. Sekian dari kelompok kami ya. Ya, apabila ada kata yang salah, mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.